Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyamu li wa ana ajzi bih, atau amang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seiman, seagama, sebangsa dan setanah air. Alhamdulillah kita masih dapat berjumpa ya di seri yang kedua di bulan Ramadan, yang bulan penuh berkah, bulan penuh keceriaan, bulan penuh kegembiraan, bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala setiap detik menurunkan rahmatnya yang sangat bercurah-curah kepada orang-orang Islam, orang-orang beriman yang sedang berpuasa pada hari ini. Ya, kita doakan saudara-saudara kita yang sedang berpuasa, mudah-mudahan amalan ibadah di bulan Ramadan ini ya diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amalan bekal ya di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kita akan menyambung ya tentang ilmu fikih yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu fardu berpuasa ya. Referensi sama seperti kitab yang kemarin, kitab Fathul Qorib ya, karangan Imam Muhammad Qasim Al-Ghazi. Ya, langsung saja kita akan mendengarkan bersama tentang fardu-fardunya puasa. Wa faraidus shaumi arba'atu asya'ah. Fardu berpuasa itu ada 4 ya. Ahaduha, yang pertama, an-niyatu, niat. Bil qalbi, dengan hati ya. Jadi niat ini letaknya di hati. Maka wajib ya bagi kita ini melafadzkan niat bukan hanya di bibir tapi juga di dalam hati. Fa in kana as-saumu fardhon ka ramadhana aw nadhron fala budda min iqa'in niyati lailan. Apabila puasa itu fardu seperti puasa Ramadan, puasa nazar ya, maka wajib bagi seseorang menjatuhkan niat pada malam hari. Nah, menjatuhkan niat pada malam hari ya. Wajibu at-ta'yinu fi shaumil fardi ka ramadana wa akmalu niyati saumihi ayyakula asyakhsu nawaitu sauma ghaddin an adai fardi ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi kita menjatuhkan niat itu ini sebelum waktu fajar datang. Waktu fajar datang. Nanti ketika sahur kita berniat ya. Berniat terus dalam hati niatnya. Boleh enggak melafadzkan niat dengan lisan? Boleh, untuk menguatkan hati. Macam-macam niatnya itu ya. Ya, kalau dari kitab Fathul Qorib ini itu niatnya nawaitu shauma ghaddin an adai ya fardi ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Boleh juga dari referensi kitab yang lain, nawaitu shauma ghaddin an adai fardu syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Terserah yang mana saja mau dipakai. Ya, yang penting niat itu dijatuhkan pada malam hari. Nah, bagaimana kalau kami lupa niat? Lupa niat. Jadi memang kalau dalam mazhab Syafi'i ya, niat di dalam mazhab Syafi'i ini setiap malam dia harus ta'yinkan terus dalam hati. Ya. Diucapkan terus, dijatuhkan terus dalam hati niat setiap malam. Setiap malam. Nah,
Solusinya gimana kalau nanti lupa? Boleh kita bertaklid kepada mazhab Imam Malik di hari pertama malam sahur ya, di hari pertama sahur boleh. Nah, niatnya bagaimana? Niatnya nanti saya akan tulis di deskripsi, kolom deskripsi. Silakan nanti dilihat. Nawaitu sauma jami'i syahri ramadhana hadhihi sanati taqlidan lil imami malikin fardhon lillahi ta'ala. Ya. Referensinya ada dalam kitab Fathul Mu'in, ya, Fathul Mu'in, sama dalam kitab Syarah Fathul Mu'in itu namanya kitab I'anatut Thalibin. Di situ juga nanti insya Allah saya akan taruh di situ di kolom deskripsi tentang referensi kitab-kitab yang berkaitan dengan niat ya. Jadi boleh kita menjatuhkan niat itu atau kita mengikuti ya. Jadi kita boleh bertaklid kepada Imam Malik ya dalam hal niat di malam pertama sahur. Jadi itu boleh. Nah, kalau lupa juga, belum lupa, bisa juga solusinya pagi hari, berniat pagi hari mengikuti taklid mazhab Imam Abu Hanifah. Nah, jadi itu niatnya. Fardu yang pertama kali untuk menguatkan kita berpuasa itu adalah niat ya. Dan di seluruh kitab-kitab fikih ya, dalil atau nas hadis yang pertama kali ya menjadi istimbatul hukmi itu adalah hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seluruh pekerjaan, seluruh amalan, seluruh perbuatan itu didasari dengan niat. Berarti niat termasuk perkara yang dapat menguatkan perbuatan kita. Perkara yang dapat menguatkan amalan ibadah kita itu niat ya. Dan niat itu letaknya di dalam hati. Oleh sebab itulah para imam-imam ya, itu para bilal ketika di masjid-masjid ya, setelah ba'da tarawih itu mengajak kita untuk berniat sama-sama mentalafuzkan apa fungsi faedahnya? Biar kita ini ihtiyat, hati-hati ya, biar kita ini nggak lupa untuk berniat. Dan itu mengikuti mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Jadi itu yang pertama adalah niat fardu puasa. Wasani adapun yang kedua, iku al imsaku. Imsak ini apa? Menahan ya, menahan. Menahan. Jadi menahan dari apa? Anil akli wasyurbi, menahan dari makan dan minum ya. Wa in qalla al ma'kulu wal masyrubu inda ta'ammudi ya, fa in akala nasyan au jahilan lam yuftir in kana qaribu ahdin bil islami au nasya'a ba'idan anil ulama wa illa aftar. Jadi nggak boleh kita ketika berpuasa itu makan dan minum. Jelas di sini kita dalam puasa ini mengosongkan perut dari makan dan minum ya. Kenapa? Ya karena kalau kita makan dan minum itu ya, nafsu kita akan meningkat, menguat nafsu kita. Ya. Kalau kita makan dan minum itu. Sehingga kalau nafsu meningkat, amalan kita atau rohaniat kita menjadi lemah. Sehingga kita nih malas-malesan beribadah kepada Allah. Lemah iman kita. Tapi kalau kita berpuasa, ya, nafsu kita menjadi lemah sehingga rohaniat ya kita menjadi kuat. Biasanya kalau orang berpuasa itu ketika perutnya kosong, hatinya menjadi tenang dia. Qalbun salim, tenang hatinya. Pikirannya juga jernih, lisannya juga malas membicarakan yang kotor-kotor, yang buruk-buruk ya. Jadi menahan. Ya, bukan hanya menahan perut, ya, juga menahan perkara-perkara yang lain ya. Perkara-perkara yang lain. Nah, sumber dari perkara-perkara itu adalah syahwat atau nafsu. Nafsu syahwat ya yang menggebu-gebu bersumber dari masuknya makanan-makanan melalui mulut kita.
minuman, makanan, sehingga memberikan kekuatan, energi kepada nafsu syahwat kita, dan dia bisa berbicara, bisa melakukan aktivitas dan sebagainya itu disebabkan awal pintu masuknya adalah mulut kita. Sehingga mulut kita ini ya ditahan nih oleh Allah Subhanahu wa taala di siang hari bulan Ramadan untuk berpuasa. Nah, tahan makanan. Nah, kalau masuk makanan itu ke mulut kita ya akan menimbulkan gejolak atau energi tambahan untuk nafsu kita, sehingga nafsu kita ini menekan rohaniat kita, menekan amalan-amalan kita, sehingga kita banyak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hikmah daripada kita menahan masuknya makanan ke dalam mulut kita, ya, itu akan menimbulkan efek lemas pada mulut kita sehingga kita malas untuk berbicara, dan efek bau ya pada mulut kita. Sehingga kalau kita mau berbicara takut nanti orang kebauan. Cuman baunya mulut orang yang berpuasa dalam kitab Luhufu famis shaim, ya. Bau mulut orang yang berpuasa atyabu indallah, lebih wangi di sisi Allah min rihil miski, dari bau minyak misik. Jadi di situ indallah bukan indakum. Jangan kita kalau ada teman kita ya sini kau. Kata saya pernah dengar hadis bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah. Sini coba kau ngetes dulu. Jangan gitu. Jadi di sisi Allah itu bukan di sisi manusia. Kalau manusia jelas kebauan, kita aja sendiri kebauan mencium ya hawa yang keluar dari mulut kita karena menahan makan dan menahan untuk tidak minum ya, tidak makan tidak minum. Nah, jadi bukan hanya menahan itu saja ya, wasalisu, dan yang ketiga itu al-jima ya. Al-jima'i menahan dari jima amidan ya. Wa ammal jima'u nasian fakal akli nasian. Jadi kalau dia makan tadi lupa ya kan. Makan lupa. Waduh, sudah lupa. Nah, setelah dia lupa itu dia ingat kalau dia itu puasa. Maka ini tidak membatalkan puasanya, tidak membatalkan. Ya, tidak membatalkan puasa dia. Cuman kalau dia pura-pura lupa ya batal ya. Nah, jadi puasa ini menimbulkan sifat takwa, sifat malu, sifat merasa dilihat oleh Allah. Kenapa? Karena amalan puasa dan amalan abstrak yang tidak terlihat. Kalau kita berwudu, ambil wudu ketika kumur-kumur aja kita hirup dikit ya kan. Akhirnya kita nggak ada yang tahu, kawan sebelah kita tidak melihat. Nah, sehingga amalan puasa ini adalah amalan mencetak la'allakum tattaqun itu. Ya, mencetak agar kita ini bertakwa kepada Allah, merasa diawasi, malu kepada Allah, merasa dilihat oleh Allah itu. Jadi hikmah dari kita ini berpuasa ini banyak sekali ya. Nah, begitu juga kalau kita jima ini bersetubuh suami istri ya. Suami istri bersetubuh lupa kalau dia ini sedang dalam bulan Ramadan dan menjalankan ibadah puasa. Sama hukumnya seperti dia makan dalam keadaan lupa kalau dirinya itu berpuasa itu. Nah, jadi itu kita harus pahami saudara-saudaraku. Nah, yang keempat, warabiu, adapun yang keempat ya. Ta'ammudil menyengaja muntah. Ya, jadi kalau kita menyengaja muntah, sudah nggak kuat lagi nih, colok-colok mulut kita atau ya kita sengaja muntah, kita paksa-paksakan untuk muntah itu batal ya. Cuman kalau dia falau ghalabahu ya alqai'u lam yubtil saumuhu. Kalau menguasai dia muntah, maka tidak batal. Contohnya dia sedang berkendaraan, naik mobil, naik travel seperti itu kan, jalan mau mudik, goncang-goncang perut lewat jalan jelek ya. Nah, itu akan menyebabkan dia dikuasai oleh muntah atau dia tidak tahan lagi untuk muntah. Jadi intinya kalau dia muntah tidak sengaja itu enggak batal. Cuman kalau dia disengaja muntah-muntahkan itu batal. Itu batal ya. Jadi itu adalah fardu puasa di dalam kitab Fathul Qorib Al-Mujib ya,
itu ada 4, menahan niat, menahan diri dari makan minum, menahan diri dari berjima, dan menahan diri dari muntah yang disengaja. Nah, itu perlu kita catat, perlu kita ingat bahwasannya fardu itu ada 4 ya. Mungkin ini saja ya yang kita dapat pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan besok kita diberi umur panjang dan kita akan dapat melanjutkan pelajaran kita sampai menghatamkan bulan Ramadan, sampai menghatamkan puasa kita, dan mudah-mudahan kita juga bisa menghatamkan kitab fikih kita, dan juga akan kita bahas kitab-kitab hadis mengenai fadilah-fadilah dalam berpuasa, sehingga ada keinginan yang kuat, ghiroh ya, semangat dalam diri kita itu menjadi memuncak ya, kesemangatan dalam diri kita ini ada wujud ya, timbul seperti itu. Nah, kalau semangat sudah ada ya, kita akan merasa ringan, merasa mudah ya menjalankan ibadah puasa. Nah, solusinya tadi adalah kita mendengar ya hadis-hadis tentang keutamaan-keutamaan puasa, keutamaan-keutamaan bulan Ramadan.